Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Tetap semangat, selalu sukacita meski ya kita masih beribadah dari rumah masing-masing. Tidak akan menghalangi kita untuk bersukacita karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Ibu akan ditemani oleh Kak Yeremia untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Ayo Kak Yeremia. Halo adik-adik. Ya, sekarang ini Kak Yeremia sudah ada di sini. Kita akan bersama untuk memuliakan Tuhan. Yuk bangkit berdiri ya. Nyanyinya semangat, penuh dengan sukacita. Kita mau puji Tuhan dengan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Iya, sorak haleluya. Adik-adik boleh duduk dulu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan dipimpin oleh Kak Yeremia. Silahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami dari berbagai rumah kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ya, adik-adik, kita akan kembali puji nama Tuhan ya. Allah kita Allah yang besar, Allah kita adalah Allah yang perkasa,
Allah yang luar biasa. Yuk berdiri lagi, kita mau nyanyi dengan satu pujian, besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Iya, Allah kita yang luar biasa, hebat dan perkasa. Kita semakin hari semakin jatuh cinta dengan Tuhan kita yang luar biasa. Nah adik-adik, sebelum bersama-sama kita menerima firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita dengan sebuah pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara.
kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami pun diberi kesempatan untuk kami mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing untuk duduk tenang, siap untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberkati dan menolong kami semua, sehingga pagi hari ini kami boleh semakin mengerti, mengenal, dan cinta akan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elia, ketika dia berada di Gunung Horeb. Nah, ada dua tujuan yang nanti kita mau cermati bersama. Ya, adik-adik yang di rumah juga bisa memahami dengan baik. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengalahkan Baal. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, anak-anak sekolah minggu percaya pada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Setelah percaya, anak-anak sekolah minggu diingatkan untuk terus menyembah Tuhan yang luar biasa. Nah, adik-adik, kita akan menyaksikan sebuah video yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan ini. Yuk, duduk diam manis, ya, cermati dengan baik. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian.
Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama menyaksikan kisah Nabi Elia ketika berada di gunung Horeb. Iya, di gunung Horeb, ya. Ketika mengalahkan nabi-nabi Baal. Luar biasa sekali, ya. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya dengan menjawab permohonan doa yang dinaikkan oleh Nabi Elia. Tuhan mengirimkan api yang kemudian membakar seluruh persembahan yang sudah dipersiapkan. Nah, adik-adik, tadi diceritakan juga ya, semua yang hadir, ya, semua yang berada di situ, mereka menyadari bahwa Tuhan itu Allah yang layak untuk disembah. Tuhan itu adalah layak, ya, untuk diagungkan. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Nah, adik-adik, ya, adik-adik dan juga Ibu, Kak Yeremia, semua kita, ya, harus terus memahami Allah kita adalah Allah yang kuasa. Allah kita adalah Allah yang hebat. Oleh karena itu, kita harus selalu menyembah Tuhan. Kita harus selalu mengagungkan Tuhan. Jangan sampai iman kita dikalahkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Kita percaya Tuhan kita Allah yang
berkuasa, Allah yang hebat. Tuhan sudah menolong Nabi Elia, Tuhan juga akan menolong adik-adik, Tuhan akan menolong saya, Tuhan menolong Kak Yeremia, Tuhan akan menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini ada ayat hafalan enggak Kak Yeremia? Ada. Ada. Ya. Dari mana? Wahyu 4 ayat 11a yang demikian bunyinya. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Yuk, kita bersama-sama menghafalkan Wahyu 4 ayat 11a. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Ya, kiranya ayat hafalan ini juga akan terus menolong adik-adik semua untuk terus memberikan hormat pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menolong menyertai kita. Adik-adik, kalian bisa ya seperti biasanya, karena sudah hampir 1 tahun ya kita beribadah di rumah, sudah hafal persembahannya, nitip sama papa mama, nanti dikirimkan ke gereja. Persembahan kita akan diiringi sebuah pujian, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan, persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, mari kita serahkan persembahan ini pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati papa, mama, Engkau memberkati kami semua hingga sampai saat ini kami boleh terus bisa menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih, pagi ini pun kami juga belajar untuk memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkenan dan memberkati apa yang sudah kami kumpulkan. Dan kalau sebentar lagi kami akan mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu pagi ini, biarlah Tuhan Yesus terus menyertai setiap kami anak-anak-Mu yang masih kecil dalam setiap langkah kehidupan kami boleh terus bisa memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa, permohonan, dan syukur kami. Amin. Adik-adik, ya, kita berdiri lagi, ya. Semangat. Meskipun sebentar lagi ibadah usai,
tapi biarlah semangat dan sukacita kita untuk memuji menyembah Tuhan itu terus kita miliki. Kita akan menyanyi dengan sebuah lagu, Allahku Dahsyat. Kita yang berkuasa melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita semua. Mari kita terus untuk meninggikan Dia, terus untuk memuliakan Dia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.